Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak ustazah hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Nak, hari ini kita akan melanjutkan materi terkait tentang dinamika penduduk benua Asia. Silakan buka bukunya halaman 37. Bisa Anak sudah perhatikan di halaman 37 yang pertama jumlah penduduk Asia dan benua lainnya. Di situ yang pertama kita akan belajar tentang benua Asia. Benua Asia terbagi atas Asia Tenggara, Asia Timur, dan Asia Barat. Bisa Anak perhatikan di gambar itu adalah luas wilayah beserta jumlah penduduk pertengahan 2017. Silakan buka bukunya lagi di halaman 38. Ya, di sana sudah ada Asia Tengah dan Utara serta Asia Selatan. Itu juga ada luas wilayah dan jumlah penduduknya. Selanjutnya, silakan buka bukunya di halaman 39 sampai 40. B. Benua Eropa. Ada Eropa Utara, Eropa Barat, Eropa Selatan, dan Eropa Timur. Itu adalah luas wilayah beserta jumlah penduduk di pertengahan 2017. Di tahun 2017 itu adalah ada totalnya ada 50 negara benua Eropa. Selanjutnya C. Benua Afrika. Silakan buka bukunya dari halaman 40 sampai halaman 42. Total negara ada 58 negara, terdiri dari Afrika Utara, Afrika Tengah, Afrika Timur, Afrika Barat, dan Afrika Selatan. Selanjutnya buka bukunya halaman 42 yang D. Benua Amerika. Benua Amerika terbagi atas Amerika Utara, Amerika Tengah, Amerika Selatan, dan Kepulauan Kariba. Di buku halaman 43 silahkan dilihat gambarnya. Itu adalah nama-nama negara, luas wilayah, serta jumlah penduduk di pertengahan tahun 2017. Selanjutnya buka bukunya di halaman 43 sampai 44. Yang terakhir yang E. Benua Australia dan Oceania. Itu total negaranya ada 17 negara dan termasuk negara paling sedikit. Terlihat di gambar itu ada nama negaranya, luas wilayah beserta jumlah penduduk di pertengahan tahun 2017. Lanjut kita yang kedua, persebaran dan komposisi penduduk benua Asia dan benua lainnya. Yang pertama benua Asia. Benua Asia terdiri dari 4 suku, yaitu suku bangsa Mongoloid, suku bangsa Melayu, suku bangsa Dravida, dan suku bangsa kulit putih. Bisa Anda sudah perhatikan di bukunya di halaman 44 sampai halaman 45. Selanjutnya yang B. Benua Afrika terdiri dari 3 suku bangsa, yaitu suku bangsa Negro, suku bangsa Hottentot dan Bushman, serta yang ketiga suku bangsa kulit putih. Yang bisa Anda perhatikan di bukunya halaman 45 sampai dengan halaman 46, di mana suku bangsa kulit putih terdiri dari bangsa Hamid, bangsa Semit, dan bangsa Indo-Eropa. Yang C. Benua Eropa terdiri dari 3 kelompok atau 3 suku bangsa, yaitu bangsa Nor, bangsa Alpen, bangsa Mediteran. Bisa Anda perhatikan dan buka bukunya di halaman 46, di mana di benua Eropa kepadatan jiwa penduduknya ada 23 jiwa per kilometer persegi. Selanjutnya yang D. Benua Amerika, di mana benua Amerika ini penduduknya terdiri atas tiga penduduk, yaitu penduduk asli, penduduk pendatang, dan penduduk campuran. Bisa buka bukunya di halaman 46, di mana penduduk asli itu adalah suku Eskimo dan Indian, sedangkan penduduk pendatangnya berasal dari berbagai benua yang terdiri atas 3, yaitu ras Negroid dari Afrika, ras Mongolia dari Asia, serta ras Kaukasit yang berkulit putih dari Eropa. Dalam perkembangannya, penduduk pendatang dan penduduk asli saling berbaur, hidup bersama sehingga dapat kita jumpai adanya penduduk campuran. Maka dari itu, benua Amerika terdiri dari atas 3, yaitu penduduk asli, penduduk pendatang, dan penduduk campuran. Selanjutnya yang E. Benua Australia, di mana penduduk asli Australia adalah suku aborigin.
Dan ciri-cirinya adalah berkulit hitam, rambut keriting, bibir tebal, dan kelopak mata lurus. Silahkan anak ustazah buka bukunya di halaman 47 bagian atas. Sehingga jumlah penduduk aborigini sangat kecil jika dibandingkan dengan para pendatang. Bisa anak ustazah perhatikan salah satu persebaran dinamika penduduk Australia, yaitu negaranya juga paling sedikit, yaitu ada 17 negara. Bisa saya buka lagi bukunya di halaman 43 sampai 44. Selanjutnya, silakan anak sudah buka buku halaman 47. Itu kita melanjutkan nomor 3, pertumbuhan penduduk Asia dan benua lainnya. Pada tahun 2017, jumlah penduduk Asia mencapai 4 juta jiwa. Jadi, kepadatan penduduk Asia ini mencapai 122 orang per kilometer persegi. Bisa anak sudah lihat di gambar, itu persebaran penduduk dunia berdasarkan benua. Ada 6 benua beserta jumlah penduduk dan persenan di jumlah penduduknya, nak. Selanjutnya silakan buka bukunya di halaman 48 yang nomor 4, kualitas penduduk Asia dan benua lainnya. Untuk yang pertama kita akan belajar benua Asia. Benua Asia memiliki potensi untuk mengembangkan perekonomiannya, di mana perekonomian yang dikembangkan di benua Asia adalah pertanian dan bahan tambang. Dan bahan tambang ini adalah peranan sangat penting di benua Asia. Salah satu di bidang produksi pertanian seperti beras dan gandum. Selanjutnya yang B, benua Afrika, di mana menunjang kelangsungan hidup penduduk Afrika ini melakukan berbagai kegiatan. Yang pertama, pertanian, kehutanan, perikanan, industri, pertambangan, transportasi dan komunikasi, serta perdagangan internasional. Bisa Anda buka bukunya di halaman 48. Benua Afrika ini tidak banyak terlibat dalam perdagangan internasional jika dibandingkan dengan benua-benua lain. Tetapi negara Afrika ini termasuk negara daerah tropis yang bergantung pada impor barang-barang. Jadi dari negara luar Afrika. Yang C, benua Eropa, di mana pendidikan di Eropa ini telah maju sehingga menduduki peringkat teratas dunia. Salah satu benua Eropa yang paling maju adalah di tingkat pendidikan, yaitu ditandai dengan banyaknya universitas terkenal di dunia Eropa. Selanjutnya, buka bukunya di halaman 49 yang D, benua Amerika. Di negara Amerika Utara itu termasuk tergolong negara maju. Salah satu kegiatannya yang menopang adalah dalam kegiatan agraris, yaitu pertanian, peternakan, dan perikanan. Sedangkan negara Amerika di bagian selatan masih tergolong negara berkembang. Perekonomian yang mendukungnya adalah kegiatan pertanian, perikanan, dan juga pertambangan. Yang terakhir, silakan buka bukunya dari halaman 49 sampai 50 yang E, benua Australia. Benua Australia ini didukung oleh kegiatan pertanian seperti gandum, kapas, oat, sorghum, dan buah-buahan. Dan juga ada peternakan domba, biri-biri, dan hewan ternak besar. Dan pertambangan emas, intan, tembaga, biji besi, minyak bumi, nikel, dan boksit. Sedangkan yang terakhir ada hasil industri yang antara lain mesin-mesin berat, tekstil, elektronika, mobil, dan kapal. Baiklah, nah itu tadi materi kita tentang IPS. Silakan dibaca dan dipahami. Bagi Anda yang kurang mengerti dan tidak memahaminya, silakan bertanya kepada Ustazah secara langsung ya, nak. Sudah akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.